The Inspiring Story. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena reciprocity atau timbal balik. Apakah Anda pernah diberi setangkai bunga dan seutas senyum oleh sekelompok anak muda di sebuah ruas jalan? Jika pernah dan Anda seperti orang kebanyakan, maka Anda akan menerima bunga itu hanya untuk menghindar dari kesan kasar. Jika Anda berusaha menolak, Anda akan mendengar suara lembut, "Ambillah, ini hadiah dari kami untuk Anda." Jika Anda ingin membuang bunga itu ke tempat sampah terdekat, Anda merasa tidak enak karena melihat sudah ada beberapa tangkai yang dibuang di situ. Tapi itu bukan akhirnya. Karena tepat ketika perasaan tidak enak mulai menghinggapi, ada salah seorang yang mendekati Anda dan meminta sumbangan. Dan seringkali permintaan dengan modus ini berhasil. Seorang ahli psikologi bernama Robert Cialdini dapat menjelaskan kesuksesan modus seperti ini yang disebutnya sebagai fenomena reciprocity atau timbal balik. Dalam penelitiannya, Cialdini menemukan bahwa ternyata manusia akan mengalami kesulitan kalau sudah berutang kepada orang lain. Banyak LSM dan lembaga amal menggunakan teknik yang persis sama. Pertama-tama memberi, lalu mengambil. Ada organisasi konservasi yang mengirimkan kartu pos yang menampilkan berbagai pemandangan yang indah, disertai surat yang meyakinkan penerimanya bahwa kartu-kartu pos itu adalah hadiah untuk disimpan. Baik jika si penerima surat itu mau memberikan donasi kepada organisasi pengirim atau tidak. Taktiknya sangat jelas, diperlukan tekad dan sedikit kekejaman untuk dapat mengabaikan permintaan donasi itu. Sayangnya pemerasan lembut ini terjadi di mana-mana. Seorang pemasok sekrup suatu ketika mengundang seorang calon pembeli untuk bergabung dengannya untuk ditraktir dalam acara party di sebuah klub malam. Dan 1 bulan kemudian waktunya memesan sekrup, keinginan untuk tidak berada dalam kondisi berhutang sangat kuat. Sehingga pembeli itu pun menyerah dan memesan sekrup ke orang yang pernah mentraktirnya itu. Rupanya ini termasuk teknik kuno. Kita bisa menemukan timbal balik di semua spesies yang cadangan makanannya sering mengalami naik turun. Misalnya, Anda adalah seorang pemburu pengumpul di zaman lampau. Suatu hari Anda beruntung dan berhasil membunuh seekor rusa. Anda tidak mungkin menghabiskan semuanya dalam 1 hari dan kulkas baru akan ditemukan berabad-abad kemudian. Maka Anda memutuskan untuk membagi rusa itu dengan kelompok sehingga memastikan Anda akan mendapat keuntungan dari tangkapan anggota lain pada saat giliran tangkapan Anda tidak banyak. Sehingga bisa dibilang perut teman-teman Anda berperan layaknya kulkas bagi Anda. Jadi timbal balik adalah strategi bertahan hidup yang sangat berguna. Satu bentuk manajemen resiko. Tanpanya manusia dan banyak spesies binatang lain sudah lama punah. Timbal balik adalah inti kerjasama antar manusia yang tidak saling bersaudara yang menjadi faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesejahteraan. Tanpanya tidak akan pernah ada ekonomi global, bahkan tidak akan ada ekonomi sama sekali. Itu adalah sisi baik timbal balik. Tapi sisi buruk timbal balik juga ada. Pembalasan misalnya. Balas dendam akan melahirkan pembalasan balik dan tidak lama kemudian Anda akan mendapati perang berskala penuh. Makanya kita ingat ada sebuah ajaran bahwa kita mesti memutus lingkaran setan ini dengan cara memberikan pipi lain ketika pipi yang satu ditampar. Beberapa waktu lalu ada sepasang suami istri yang diundang makan malam oleh sepasang suami istri yang kurang mereka kenal yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Meski baik, tetapi bagi pihak yang diundang, suami istri itu jauh dari menyenangkan. Suami istri yang diundang itu kebetulan kesulitan mencari alasan baik untuk menolak, sehingga mereka pun menerima undangan itu. Dan seperti yang sudah diduga, makan malam itu berjalan sesuai bayangan. Pesta makan malam yang lebih parah dari membosankan. Dan ini bukan akhir cerita, karena beberapa minggu kemudian, undangan lanjutan pun kembali datang dari suami istri itu. Oleh karena itu, dengan cara yang kurang lebih sama, jika seseorang di supermarket mendekati Anda, entah menawarkan kepada Anda untuk mencicipi anggur, sepotong keju, atau segenggam snack, maka nasihatnya adalah tolak tawaran mereka. Kecuali Anda ingin akhirnya memenuhi kulkas Anda dengan barang-barang yang bahkan tidak Anda sukai.